Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom Om Herman. Wah, selalu semangat ini. Saya bersyukur ya. Haleluya. Mic saya boleh agak ditinggikan? Ya. Tadi kita udah diajak dengan praise worship, dengan worship yang luar biasa. Semangat memuji Tuhan. Dan saya harap kita mendengarkan firman Tuhan juga bisa fokus, karena biasanya wah luar biasa pas firman Tuhan, apalagi dingin kan, sekarang AC-nya sudah 2 PK jadi ngantuk gitu kan. Oke Bapak Ibu, ya saya sebelumnya sudah pernah sampaikan kalau kita ibadah di hari Minggu gini Bapak Ibu, ibaratnya kita ini kalau handphone itu kita ini dicas ulang kan ya, dalam seminggu handphone kita udah dipakai, baterainya udah nih habis nih. Jumat, Senin itu masih full gitu kan ya. Siang, Selasa gitu udah mulai nih stresnya mulai agak naik. Rabu tambah naik, Kamis, terus Jumat tinggal sedikit, Sabtu biar udah mulai game over gitu kan ya. Nah Sabtu dicas lagi. Nah itu ibarat kita Bapak Ibu, seminggu ini kita berbagai macam pergumulan kita hadapi ya. Berbagai macam apapun kita hadapi, kita jangan tinggalkan ibadah hari Minggu, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Bapak Ibu, masalah, saya yakin di sini tidak ada 100% yang datang di sini tanpa masalah. Ada yang datang tanpa masalah? Nggak ada kan ya? Semuanya pasti ada masalah gitu kan. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Ya, pagi hari ini kita akan diskusi dengan sharing hal yang setiap hari kita hadapi, yaitu kekhawatiran Bapak Ibu. Di sini ada yang tidak khawatir datang di sini dengan hidupnya? Oke. Atau saya ganti ya pertanyaannya, nggak ada yang ngangkat tangan. Di sini datang ada yang khawatir? Bingung nih. Tidak khawatir nggak ada angkat tangan, khawatir juga nggak ada tangan. Khawatir kan ya, apalagi udah mau akhir bulan nih, wayahnya ya opo ya, waktunya Allah, bahasa Inggris nggak lulus, waktunya ini jatuh tempo, waktunya angsuran, kita pasti mengalami kekhawatiran gitu kan ya. Bapak Ibu, yuk, kekhawatiran ya, kita semuanya di sini menghadapi khawatir Bapak Ibu, nggak ada yang tidak ada khawatir. Kehidupan kita itu berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Harga-harga naik ya, harga-harga naik, kemudian pekerjaan, pergumulan dalam kehidupan. Beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu lagi yang lihat berita gitu kan ya, PPATK memblokir menghold rekening yang tidak aktif. Ada yang mendengarkan itu? Kalau Bapak Ibu nggak peduli, nggak bodo amat mas, aku nabungnya di celengan gitu kan ya. Taboya itu jujur itu. Gimana mau khawatir masalah pemblokiran? Tenang, aku tenang Om Yauda, aku nggak khawatir. Kenapa? Nggak ada saldo di rekening. Bagi yang punya saldo Bapak Ibu, gara-gara berita itu nih khawatir. Besoknya itu datang ke kantor saya itu ada bapak-bapak gitu kan ya. Kenapa Pak? Ditanya, saya mau nutup rekening. Kenapa? Daripada rekening saya diblokir nanti diambil sama negara gitu kan ya. Aduh gitu, itu miskomunikasi gitu kan ya. Saya info Pak, itu berita itu seperti ini sebenarnya bla bla bla. Enggak mas, saya tutup, pokoknya saya tutup. Ya sudahlah gitu kan ya, ditutup. Itu khawatir Bapak Ibu. Yang punya uang khawatir gitu kan ya. Apalagi yang tidak punya uang kan. Nah itu pengakuan jujur itu kan, saya nggak ngomong. Ya di sini nggak ada yang tidak pernah khawatir. Termasuk saya yang berdiri di sini pun saya khawatir Bapak Ibu. Kekhawatiran itu ada aja Bapak Ibu. Ya saya sampaikan kekhawatiran saya itu punya. Saya kan pernikahan 10 tahun nih, baru punya anak ya. Terus sekarang saya usia 41 tahun. Nah, tapi kelihatan kasih kayak 30-an gitu kan ya. Gue gitu loh. Maaf ya, saya gaya khotbahnya gini kan ya, kalau Pak Gem kan serius gitu kan ya Bapak Ibu. Nah
Saya usia 41 tahun gitu kan ya. Berarti kurang lebih kalau saya mau kerja sampai selesai nih, sampai selesai nih, saya berharapnya nggak sampai selesai, berharapnya suatu saat saya punya usaha sendiri. Tapi kalau saya mentok sampai selesai, berarti tinggal 14 tahun, karena di bank itu 55 harus pensiun. Berarti nanti di saat Samuel kuliah belum selesai, saya sudah pensiun nih. Bagaimana saya harus keuangannya nanti bagaimana ininya piye gitu kan ya. Sekolah itu nggak ada ceritanya tambah murah, yang ada tambah mahal gitu kan. Nggak ada Bapak Ibu. Nah, kapan hari saja saya sama istri tuh di Montessori di Madiun gitu kan ya, mau tanya-tanya dulu selain SEM sekolah gitu angkasa kan pengennya ada tambahan gitu kan ya. Apalagi SEM ini energinya tuh full power, nggak ada habisnya. Kata Kak Sandy tuh, gemesin gitu. Iya 1-2 jam gemesin Kak, coba 24 jam Kak, gitu kan ya. Gemesin 1-2 jam tuh sama Samuel tuh gemesin nih, puli gitu. Coba 24 jam Kak, aduh, gitu kan ya. Terus emang pengen sekolah di Montessori. Itu 1 minggu 6 kali pertemuan, 1 bulannya 1.200.000 something. Mahal gitu, buat saya itu mahal gitu kan ya. Wah gitu kan. Nah Bapak Ibu, banyak hal yang membuat kita itu khawatir. Nah, tetapi satu hal yang kita tahu, khawatir itu bukan solusi dalam kita menghadapi pergumulan hidup. Khawatir itu bukan malah membawa solusi, tapi yang ada itu malah menguras tenaga. Tidak hanya fisik, tapi juga mental. Kalau kita mungkin kerja dengan tenaga ya, di sawah, di kebun, di mana, fisik capek ya. Tapi kalau udah pulang tidur bangun udah sehat. Tetapi kalau yang capek itu mental, mau tidur 24 jam pun Bapak Ibu juga nggak akan pernah selesai, karena yang capek itu mentalnya Bapak Ibu. Dan kekhawatiran itu menyerang mental. Kekhawatiran itu menyerang non fisiknya kita Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, kita bahasanya Yunani khawatir itu merimnau Bapak Ibu. Itu artinya pikiran yang terpecah-pecah dan tidak fokus. Pikiran kita terpecah-pecah, mikir sana, mikir sini gitu kan ya, mikir apapun nggak fokus. Akhirnya kita khawatir, nggak bisa ngapa-ngapain. Khawatir itu malah seperti kursi goyang Bapak Ibu. Khawatir itu seperti kursi goyang. Jadi maksud saya gini, pernah duduk ya di kursi goyang ya, geraknya kayak apapun Bapak Ibu bukan goyang kayak apapun, kursi goyang itu dia pernah jalan nggak pernah. Dia cuma di tempat, dia cuma goyang-goyang terus sampai capek, tapi di tempat aja. Seperti itu kalau kita punya kekhawatiran, capeknya tuh kayak gitu Bapak Ibu, cuman goyang-goyang. Nah, di sini khawatir boleh, memang tidak ada manusia yang nggak pernah khawatir. Tetapi yang tidak boleh itu ada kekhawatiran itu menjadi gaya hidup. Kekhawatiran itu bagian dari hidup, betul. Tapi yang tidak boleh adalah khawatir itu dijadikan gaya hidup kita Bapak Ibu. Jadi gini, maksud saya, jadi ibarat kita punya tamu kalau datang saja hanya mampir ketemu 1-2 jam, it's okay ya. Tetapi kalau tamu itu datang ke rumah, dia ikut mandi di rumah, ikut tidur di rumah, ikut makan di rumah, lama-lama kita nggak nyaman, udah pasti. Demikian juga kekhawatiran. Kalau kekhawatiran itu numpang lewat aja ya sudah gitu kan. Tetapi jangan khawatir itu malah menjadi gaya hidup kita. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit pusing gitu kan, dikit-dikit bingung gitu kan. Apakah dengan bingung menyelesaikan masalah? Tidak ada, yang ada tambah pusing, tambah penat, tambah berat beban hidup kita. Nah, dari sini kita akan belajar sebenarnya apa sih yang menjadi sumber kekhawatiran kita itu, yang menjadi kita ragu, yang menjadi kita pusing. Ada 3 hal. Pertama, yang menjadi sumber kekhawatiran kita itu adalah penglihatan kita. Yuk kita baca di dalam Matius pasal 6. Udah nggak usah buka handphone, nggak usah buka Alkitab, karena saya tahu kalau Bapak Ibu buka handphone yang dibuka nggak Alkitab. Awalnya Alkitab,
Tapi lama-lama nanti geser ke WA, geser ke IG, yang lebih parah geser ke Shopee. Iya Pak ya. Jadi nggak usah buka handphone, baca di depan. Yuk, 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, mungkin khawatir kok malah suruh melihat burung, khawatir kok malah suruh melihat burung-burung yang ada di langit. Mungkin malah komplain kan ya, ada-ada saja gitu kan ya. Saya ini lagi khawatir, saya ini lagi terbeban dengan masalah tagihan. Jangankan lihat burung, lihat tagihan aja udah pusing. Jangankan lihat burung, lihat pergumulan hidup saja sudah pusing, malah curuh lihat burung di udara. Nah, dari ayat ini kita tahu Bapak Ibu, ayat ini juga menjadi sumber, juga ada solusinya. Yang pertama, sumber kekhawatiran kita itu adalah dari penglihatan kita. Nah, Tuhan menyuruh kita melihat burung, itu bukan berarti Tuhan itu memandang remeh kita. Enggak. Tetapi kenapa kita disuruh memandang burung? Karena seringkali penglihatan kita, pandangan kita itu adalah yang menjadi sumber kekhawatiran. Apa yang kita lihat itu sering menjadi sumber kekhawatiran. Apa yang kita baca itu akan menjadi sumber kekhawatiran. Ketika kita melihat orang sakit didoakan, melihat nih orang sakit didoakan, wah iman kita langsung kuat, ada kuasa dalam doa gitu. Tetapi ada yang Tuhan izinkan ketika sakit didoakan tetapi tidak sembuh, iman kita langsung down, langsung turun. Jadi mata ini bisa menjadi sumber iman kita naik, juga bisa menjadi sumber iman kita turun. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang saya ilustrasikan tadi, ketika ada orang sakit di gereja didoakan dalam nama Yesus sembuh. Wah, luar biasa. Iman kita langsung full. Tapi kalau kita mendoakan yang sakit dan yang sakit itu didoakan berkali-kali nggak sembuh, kita sering bertanya, ada nggak sih Tuhan itu? Ada nggak sih mujizat? Langsung turun. Nah, apa yang kita lihat itu seringkali mempengaruhi iman kita. Yang kita lihat mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang sering kau lihat? Tiap pagi kamu melihat apa pertama kali bangun? Saat siang melihat apa? Saat malam mau tidur melihat apa? Itu juga akan mempengaruhi kehidupanmu. Ujung-ujungnya, kalau yang Bapak Ibu yang lihat hal-hal yang negatif, ujung-ujungnya kekhawatiran itu akan semakin membuat kita jatuh. Khawatir hidup kita tuh semakin levelnya semakin naik. Karena apa yang kita lihat, yang kita pandang setiap hari itu tidak tidak baik. Sekarang nih sudah memasuki era yang baru, semuanya serba digital. Peristiwa yang terjadi di ujung dunia, misalnya di Alaska sana, bisa secara real time kita bisa lihat di medsos kita. Paling jeda berapa menit gitu kan ya. Ada peristiwa apapun, perang di Israel sama Iran, bomnya bomnya jatuh. Selang berapa lama kita sudah tahu beritanya, update-nya bagaimana. Dunia semakin canggih Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu banyak di medsos itu berseliweran. Berita positif banyak, berita negatif juga banyak. Yang paling ngeri lagi berita hoax itu biasanya kalau orang bilang berita hoax gitu Bapak Ibu, banyak sekali. Dan ngerinya lagi, kita nggak bisa membedakan ini mana yang hoax, ini mana yang beneran terjadi. Foto-foto apalagi sekarang zamannya AI, banyak sekali yang bisa diedit dengan gampangnya. Bapak Ibu tinggal buka ChatGPT, buatkan saya foto ini, nanti akan muncul foto sesuai permintaan. Gampang sekali. Nah, kalau kita nggak bisa membedakan, berbahaya. Di medsos juga hari-hari ini Bapak Ibu
Saya sebelum ke ini ya, pernah Bapak Ibu mendengar deh tentang teori konspirasi gitu, opo kui gitu kan ya. Ya, konspirasi, teori konspirasi. Banyak sekali itu di medsos. Nah, teori konspirasi itu segala teori Bapak Ibu, tidak ada peristiwa besar yang terjadi secara kebetulan. Ya boleh paham ya, boleh kita belajar dikit ya. Teori konspirasi itu intinya gini, tidak mungkin terjadi segala sesuatu peristiwa besar itu secara kebetulan. Semuanya pasti disetting oleh suatu kelompok gitu kan ya, orang-orang yang berpengaruh di dunia untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya nih, COVID beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tahun 2019, 2020, 2021 kan COVID besar-besaran itu. Itu sebenarnya bukan wabah yang tidak disengaja, tapi itu wabah yang disengaja, pandemi yang disengaja, supaya populasi di dunia ini berkurang, kayak gitu kan ya. Apalagi kok Adriasinya yang mengikuti konspirasi gitu, apalagi saya pusing kali gitu. Apalagi bumi itu datar nih, sang gampang-gampang. Jadi bumi itu nggak bulat Bapak Ibu, bumi itu datar kayak piring gitu kan. Nah, ada yang kayak gitu. Blackout tuh gini Bapak Ibu, suatu saat nih akan terjadi, bahkan mungkin sudah terjadi, internet itu akan down, jaringan internetnya, kemudian listrik akan mati gitu kan ya. Ibu Bapak Ibu bayangkan sekarang segala sistem di dunia ini semuanya itu by internet, tidak ada yang tidak lewat internet. Transaksi di bank itu semuanya lewat internet. Coba bayangkan dalam satu kali waktu tiba-tiba seluruh dunia internetnya mati, listriknya mati gitu kan ya. Punya uang nggak bisa ditarik, mau apa-apa nggak bisa, kacau gitu kan ya. Nah itu bagian dari teori konspirasi. Nah ada lagi suatu saat tentang apa ya, ketahanan pangan nih. Sekarang ini banyak yang beredar itu makanan-makanan itu sudah banyak dicampur dengan berbagai macam zat berbahaya yang tujuannya akan menimbulkan penyakit supaya obatnya laris, banyak hal kayak itu. Akhirnya dari situ membuat kok Andre sekarang bikin kandang ayam. Gara-gara itu Andre bikin kandang ayam, kapan hari diupdate status. Buat ekosistem sendiri Om. Suatu saat kalau sudah saya nggak bisa beli makanan di luar, saya punya ayam gitu kan ya. Yang di sini yang paling nggak bingung siapa? Yangti paling nggak bingung, ayamnya banyak gitu kan ya. Saya juga gak bingung, saya tinggal minta gitu kan. Oh ngaku yuk keturunan katul loh gitu kan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat setiap hari seperti itu Bapak Ibu, itu akan menambah ketakutan dalam hidup kita. Pasti. Apalagi yang dilihat? Nonton Netflix saya Om, nonton drakor yang dilihat tentang suami istri yang saling selingkuh. Akibatnya apa? Bojoku yang ini kerja kok orang mulai, jangan-jangan mampir neng warung ayu gitu kan ya. Wah berbahaya. Pak Pri senyum sendiri Pak Pri, karena kita pernah ngobrol itu ya Pak Pri ya, sama Oman ya Pak Pri ya. Rong mulai kini neng warung ayu, padahal suaminya naik motor banyak bocor, nambal dulu. Jelala yang ditambal itu Bapak Ibu alat untuk nambalnya rusak, akhirnya tambah lama gitu kan ya. Tapi gara-gara pikiran kita teracuni oleh Netflix yang nonton drakor tentang suami istri selingkuh, suami di rumah diunyeng gitu kan ya. Bapak Ibu, sekali lagi, segala sesuatu yang kau lihat itu akan mempengaruhi kehidupanmu, mempengaruhi kehidupan rumah tanggamu, mempengaruhi bagaimana kamu memandang sesuatu masalah itu terjadi. Oleh karenanya mari kita lihat hal-hal yang positif. Kalau di IG-nya, di Facebook-nya masih follow akun-akun yang kiranya itu malah nggak jadi berkat, coba di mute. Biar seimbang gitu kalau ya, biar seimbang itu boleh. Memang kita membutuhkan informasi yang terupdate, oke. Informasi terbaru kita juga harus dapat, kita supaya nggak gaptek. Tetapi kalau informasi itu malah kamu membuat hidup Bapak Ibu tambah khawatir, tinggalkan. Jadi solusinya dari
dari penglihatan ini Bapak Ibu, solusinya adalah filter yang kita lihat. Filter itu bukan berarti ditutup, tetapi disaring. Mana yang bagus, mana yang jelek, disaring. Nah, memang kita harus mengikuti berita, segala sesuatunya harus kita ikuti. Tetapi apa yang kau lihat hari ini itu akan mempengaruhi imanmu. Itu nggak hanya penglihatan, tetapi pendengaran. Kalau Bapak Ibu sering bergosip dengan tetangga, sering gosipin tetangga, sering ngomongin orang, itu juga mempengaruhi kehidupanmu. Stop semuanya itu, filter. Bukan dihilangkan, tapi filter. Nonton Netflix boleh, saya juga nonton gitu kan ya, apalagi ya. Lihat medsos boleh, karena itu juga perlu, tetapi kita harus memfilter. Segala sesuatu kita harus filter. Ya, berita-berita yang ada itu belum tentu itu benar. Itu bisa jadi berita hoax gitu kan. Yuk, yang pertama tadi penglihatan, yang kedua perasaan. Yang suka baperan ini yang terutama ya. Perasaan itu kan menjadi sumber kekhawatiranmu. Yuk kita baca. Kita baca sekali lagi ayat 26 tadi. Pandanglah 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi daripada burung-burung itu? Perasaan saudara dan saya itu sering membuat kita khawatir. Kenapa Tuhan Yesus bicara, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Karena ada orang yang merasa aku ini nggak berharga. Banyak yang berasumsi. Asumsi itu melihat segala sesuatu itu berdasarkan kacamatanya sendiri. Asumsi itu mengira-ngira. Segala sesuatu dilihat itu berdasarkan sudut pandangnya, berdasarkan penilaiannya sendiri. Dan kebanyakan kalau kita melihat sesuatu dengan asumsi kita, semuanya itu bisa jadi tidak benar. Kemudian apa Bapak Ibu, padahal yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Bahasa Inggrisnya, orang itu wedi karo ayang-ayange dewi gitu loh Bapak Ibu. Takut dengan bayang-bayangnya sendiri. Kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Bahkan kalau setelah terlewati masanya, belum tentu itu terjadi Bapak Ibu. Dulu waktu saya menikah, satu hal kekhawatiran terbesar saya adalah saya tidak akan memiliki anak. Karena 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pernikahan kok belum punya momongan, belum punya keturunan. Itu kekhawatiran terbesar saya Bapak Ibu waktu itu. Ternyata nggak terjadi kok. Di tahun ke-10 nongollah Samuel Bapak Ibu. Jadi seringkali saya ulangi, kekhawatiran itu muncul itu hanya di pikiran kita sebenarnya. Dan kalau kita sudah melewatinya, tidak akan terjadi Bapak Ibu. Perasaan, sumber kekhawatiran itu ada dari perasaan. Dan perasaan itu ada 3 hal. Yang pertama, perasaan yang membuat bahaya itu yang pertama, merasa nggak mampu. Aku ini nggak berguna kok. Hidupku sudah hancur. Rumah tanggaku sudah hancur. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku mungkin sudah bodoh. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Yang aku kerjakan selalu gagal. Sebagai kepala keluarga, rumah tanggaku seperti ini. Bapak Ibu, stop berpikir hal itu. Percaya deh. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara artinya apa sih? Bisa pendidikan anakmu, rumah tanggamu yang hancur, pekerjaanmu yang nggak bagus, anakmu yang nggak karuan, segala sesuatu, segala hal. Bapak Ibu, segala perkara itu dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Amin.
Wajahnya serius gitu kan ya. Tadi ketawa-ketawa, dia serius banget gitu. Bapak Ibu percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Yang berdiri di tengah, berdiri Bapak Ibu saat itu juga lagi masa-masa saya lagi down Bapak Ibu. Tapi ini khotbah juga buat saya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini segala sesuatunya berat. Mungkin yang pengusaha sepi, omset turun, sekarang ekonomi lagi turun juga. Otomatis kalau segala sesuatunya ekonomi turun, daya beli turun, apa itu juga ngefek ke saya yang kerja di bank. Tambah berat gitu kan ya. Tetapi firman ini mengingatkan saya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Yang kedua, perasaan yang membuat kita bahaya, mati ya. Yang kedua tadi, yang pertama merasa tidak mampu, yang kedua merasa tidak berdaya Bapak Ibu. Nah, merasa semua yang terjadi itu di luar kendali kita. Minta tolong multimedia siapkan Roma 8 ayat 28. Diisi worship ya. Roma 8 ayat 28. Boleh ditampilkan? Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Oke, stop. Sesuai dengan ayat di Filipi tadi, segala perkara. Boleh ditampilkan lagi ayatnya? Segala perkara. Dan ayat ini juga berkata, kita tahu sekarang, hilang lagi mana tadi? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala aspek kehidupanmu Bapak Ibu Tuhan tahu. Segala aspek kehidupanmu Tuhan paham. Pak Supri ini lagi bagaimana, Oman lagi bagaimana menghadapi kehidupan, Pak Nardi bagaimana sekarang kondisinya, Tuhan tahu, Tuhan paham. Dia Bapak kita yang baik, amin. Dia Bapak kita yang baik, Tuhan tahu. Tidak pernah Dia akan tinggalkan kita. Yes, pegang itu Bapak Ibu. Walaupun hidupmu saat ini terasa berat, hidupmu mungkin terasa hancur, apapun yang kau lakukan kok rasanya gagal, ingat ayat ini. Segala perkara. Kalau yang Roma ini turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada satu aspek kehidupan dari Bapak Ibu yang tidak ada di dalam pandangannya Tuhan. Semuanya Tuhan pegang kendali. Boleh kembali ke slide-nya, multimedia. Yang ketiga, perasaan yang membuat bahaya adalah merasa tidak cukup. Merasa nggak cukup akibatnya apa? Kurangnya rasa bersyukur dalam hidup kita. Segala sesuatunya kok kurang aja. Udah punya ini masih kurang. Sudah diberi berkat seperti ini masih kurang, tidak bersyukur. Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lihat itu hanya tetangga kanan kiri yang hidupnya di atasnya kita. Coba Bapak Ibu lihat, sesekali lihat yang ada di bawah kita. Mereka hidupnya nggak jauh lebih baik dari kita. Kalau kita bisa melakukan hal itu, hidup kita akan dipenuhi dengan rasa syukur. Nyak suami kok koyok gitu ya, Bu, kailo bojone kailo ngene gitu. Bapak Ibu, kalau kita membandingkan satu dengan yang lainnya, nggak akan pernah selesai. Akan muncul kekhawatiran hidupnya, akan muncul ketakutan. Ya, mari kita belajar bersyukur dalam segala sesuatunya. Bapak Ibu, mari jaga perasaan kita, jangan mau dimanipulasi oleh iblis. Orang yang mengutamakan perasaannya itu gampang dimanipulasi iblis. Jadi kalau Bapak Ibu punya sifat karakter yang introvert, bahasanya susah lagi. Introvert itu yang
tertutup. Karakter yang dia minderan, tahu ya minder ya, nggak percaya diri orangnya. Baru dikasih nasihat, baru dikasih omongan sudah mutung gitu kan ya. Itu namanya introvert, baperan, kebawa perasaan. Nah, orang-orang yang semacam itu yang gampang dipengaruhi, dimanipulasi oleh iblis. Nggak hanya Oman aja yang jago mainin perasaan. Iblis itu lebih jago mainin perasaan. Bapak Ibu, kenapa Oman? Karena Oman nggak pernah marah, makanya saya berani nyebut nama Oman. Gak hanya Oman aja yang pintar mainin perasaan orang gitu kan ya. Maksudnya kalau orang yang beli motor gitu kan, wah ini motornya bagus, istimewa, blas gak mampu obeng gitu kan ya. Jadi mainin perasaan orang, mainin mentalnya orang supaya mau beli motor gitu kan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu orangnya baperan, itu gampang dimanipulasi oleh iblis. Iblis sangat pintar menipu perasaan kita, membuat kita merasa nggak cukup, merasa membuat kita merasa nggak aman dalam rumah tangga, nggak aman, merasa nggak aman di dalam segala sesuatu, merasa nggak cukup, apa-apa kurang gitu kan ya. Tidak pernah merasa bersyukur. Akhirnya seperti kita itu membuka celah membuat iblis itu bisa masuk di dalam hidup kita, semakin membuat kita itu memainkan perasaan kita. Jangan mau ya Bapak Ibu, percayalah, kita pegang janji Tuhan kalau Dia sanggup menolong kita. Amin. Tuhan sanggup mengangkat hidup kita apapun pergumulanmu saat ini. Mungkin dengan sakitmu nggak sembuh-sembuh, atau didoakan belum sembuh, bebanmu belum terangkat, tapi percayalah Tuhan punya waktu yang indah buat Bapak Ibu. Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Jangan mau kita ditipu oleh iblis. Bapak Ibu ini disayangi sama Tuhan. Tuhan memberikan kita roh keberanian, bukan roh ketakutan. Kalau iblis, dia ngasih roh ketakutan kepada kita supaya hidup kita itu tertekan terus setiap hari. Kalau yang lagi sakit kita merasa terpuruk dengan penyakit kita. Kalau yang lagi mungkin keadaan rumah tangganya lagi nggak baik-baik aja, semakin terpuruk dengan keadaannya. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita roh keberanian. Amin. Tuhan memberikan kita keberanian menghadapi segala sesuatunya. Kita berdoa, memang masalah itu nggak pindah, masalah itu nggak selesai. Tetapi saat kita berdoa, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita keberanian untuk melewati masalah itu. Seringkali kita berdoa bukan masalahnya yang hilang, tetapi apa? Kita diberi kemampuan untuk bisa mengatasi, melewati masalah itu, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berdoa, tetapi yang didoakan itu tidak terjadi, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah terpuruk. Tuhan sedang memberikan kita kekuatan lebih untuk kita bisa mengatasinya, melewatinya. Sekali lagi, Tuhan bukan memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh keberanian. Enak aja lu Om ngomong kayak gitu, gua sekarang lagi bingung, utangku akeh, tagihanku akeh gitu kan ya. Siapa bilang Bapak Ibu saya juga punya utang? Sama. Sama Bapak Ibu, segala pergumulannya kita sama, tetapi yang membedakan adalah bagaimana sikap hidup kita menghadapinya, bagaimana kita memandang POV-nya, point of view-nya, kita melihat itu bagaimana. Ya, kalau kita hanya melihatnya itu sebagai suatu masalah, akhirnya terpuruk Bapak Ibu. Hidupmu semakin hancur dan terpuruk. Tetapi kalau kita melihat masalah itu besar, tetapi kita punya Tuhan yang lebih besar, kita percaya kita bisa mengatasinya, bisa melewatinya. Amin. Ya, Bapak Ibu, yuk. Solusi dari perasaan, sumber masalah tadi, solusinya kalau dari perasaan itu, jangan kejar perasaan, tetapi kejarlah kebenaran Tuhan. Jangan main perasaan.
Saat perasaan itu negatif itu muncul, peganglah kebenaran Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menolongmu, Tuhan sanggup menopangmu, jangan terus baperan. Jangan ketika perasaan itu muncul Bapak Ibu, itu jangan Bapak Ibu pelihara. Jangan Bapak Ibu langsung malah, misalnya nih lagi terpuruk, apalah saya nggak tahu, malah cuman di rumah diem, ngelamun, mengasihi diri sendiri. Itu akan semakin membuat kita tertekan Bapak Ibu. Keluar kemana-kemana tapi hal yang baik, gitu kan ya. Keluar, jangan mengasihi diri sendiri, jangan kejar perasaan, tetapi kebenaran firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin Tuhan dan semuanya dalam kendali Tuhan. Ya. Yang ketiga, poin ketiga, hal yang membuat kita khawatir adalah dari pikiran. Yuk, boleh kita baca bersama-sama Matius 6 ayat 28, 1, 2, 3. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Nah, di sini ada nggak Bapak Ibu yang mikir, kok bunga itu kok bisa nggak ngapa-ngapain, yang di kebun kok bisa tumbuh ya? Ada yang berpikir seperti itu Bapak Ibu? Ada nggak yang berpikir kok bunga itu bisa tumbuh ya, padahal nggak kita pelihara loh? Ada yang berpikir itu? Ada. Berarti Bapak Ibu kurang kerjaan berarti ya. Nah, saya nggak pernah mikir sih, karena saya udah bingung dengan target saya. Ya sudah, bunga ya tumbuh gitu kan ya. Artinya Bapak Ibu, ini seriusnya, bunga aja loh dipelihara sama Tuhan, ya kan? Bunga aja loh dipelihara sama Tuhan bisa bertumbuh. Burung gereja itu yang ada di terasnya Yangti itu loh banyak, yang bersarang di teras itu nggak ngapa-ngapain juga banyak di situ. Artinya Tuhan pelihara. Masaan sih kita ini anaknya nggak dipelihara sama Tuhan, ya kan? Banyak kekhawatiran itu muncul dari hal-hal yang kecil. Ya, waktunya bayar nggak ada uang, waktunya tagihan, waktunya bayar detail nggak ada uang, gitu kan ya. Apa-apa khawatir, akhirnya kita overthinking. Kebiasaan berpikir secara berlebihan. Opo-opo dipikir, gitu kan ya. Opo-opo dipikir, gitu. Ayam belum dikasih makan, mikir, ya gitu. Nah, itu susahnya Yangti kalau diajak main kayak gitu, diajak keluar. Duh, ayam belum dipakani engko piye, gitu kan ya. Bu yo ben, gitu kan ya. Bapak Ibu, jangan biarkan overthinking itu menguasai hidup kita. Berpikir secara berlebihan itu namanya overthinking. Hal-hal kecil dipikir. Bapak Ibu, kebiasaan berpikir secara berlebihan. Nah, mari kita kendalikan pikiran kita, karena pikiran itu bisa menentukan arah hidup kita kemana. Pikiran yang kecil akan menjadi besar karena kita memikirkannya terus. Kita pikirkan. Nah, sekarang kita ubah. Pikirkan hal-hal yang baik, pikirkan hal-hal yang indah supaya itu juga terjadi. Kalau kita memikirkan hal-hal yang jelek, itu kan terjadi juga. Lebih baik kita pikirkan hal-hal yang baik. Susah atau gampang? Susah. Itu perlu proses, itu perlu kekuatan dari Tuhan. Nah, solusi ketika Bapak itu memiliki overthinking itu, ketika pikiran berlebihan itu datang, solusinya cuman ini. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kesimpulannya, pikirkan yang hal-hal yang baik aja. Ya, pikirkan hal-hal yang baik. Pikirkan hal-hal yang positif. Nggak usah pikirkan yang lain-lain, nggak perlu Bapak Ibu. Memang itu butuh belajar. Tetapi ketika kita nggak mampu, kita minta kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita memandang sesuatunya dari sisi kacamata yang positif. Walaupun realitanya susah, tapi kita bisa. Nah,
Kalau bunga saja yang tidak pernah dipikirkan Tuhan, dipelihara Tuhan, apalagi hal yang kita pikirkan. Apa yang tidak kita pikirkan itu dipikirkan Tuhan. Yes. Apa yang tidak kita pikirkan, kayak bunga tadi loh, itu dipikirkan Tuhan. Kayak burung liar itu nggak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan pelihara, Tuhan pikirkan. Apalagi yang kita pikirkan, pasti Tuhan juga memperhatikan. Pasti Tuhan memperhatikan. Tidak pernah tidak. Tetapi Tuhan memiliki kedaulatannya sendiri, waktunya sendiri. Kapan dari masing-masing pergumulan kita itu diangkat Tuhan. Tuhan punya waktunya sendiri, bukan waktunya kita. Kalau kita ini maunya kita berdoa, amin, terjadi. Tapi itu bukan maunya Tuhan. Tuhan punya waktu yang sendiri. Ya. Bapak Ibu, nah, apa yang harus saya lakukan agar saya tidak khawatir? Matius 6 ayat 32. Ini 2 slide yang terakhir. Saya undang pemain musik udah boleh maju ke depan. Pemain musik aja. Yuk. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, poin yang pertama, apa yang harus kita lakukan agar kita nggak khawatir? Kenali siapa Tuhan kita. Bapak Ibu, misalnya suami istri nih, ya, pernah nggak? Misalnya saya sama mamanya Sam nih, nggak ngomong apa-apa, tapi kita tahu, oh dia lagi gini, oh hatinya lagi gini, dia lagi marah, dia lagi gini. Kita paham kan? Dari cuman sorotan matanya aja, cuman cara memandangnya gini. Kayak misterinya udah kena gitu kan ya. Gitu. Ini lagi ngapain? Oh lagi nggak marah. Ini lagi ngapain? Ini lagi ATM-nya nggak ada saldo. Nah kita udah paham. Kalau kita kenal dengan siapa pasangan kita, walaupun pasangan kita nggak ngomong pun, kita paham apa maunya. Demikian juga Tuhan. Kita harus kenal siapa Tuhan kita dengan benar. Pemahaman kita dengan siapa Tuhan kita itu harus memiliki arus yang baik. Kalau Bapak Ibu memiliki pengenalan akan Tuhannya biasa-biasa aja Bapak Ibu, maka di dalam perjalanan Bapak Ibu akan banyak menghadapi tantangan. Dan ketika tantangan itu hadir, Bapak Ibu merasa nggak kuat karena Bapak Ibu nggak mengenali siapa Tuhannya. Tuhan kita itu hanya penuh kasih. Nyawanya saja loh Tuhan berikan buat kita, ya kan? Masa sih hidup kita nggak dijamin sama Tuhan, hidup kita dibiarkan? Itu suatu hal yang mustahil. Nyawanya Tuhan saja loh diberikan buat kita karena saking kasihnya, saking dia sayangnya sama kita. Masakan sih hidup kita nggak akan dipelihara Tuhan? Masa sih hidup kita cuma dibiarkan Tuhan? Bapak Ibu, yang kedua, kenali siapa Tuhan kita. Kita Tuhannya penuh kasih, Tuhan kita Tuhan yang sabar, Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Segalanya Tuhan tahu buat tentang hidup kita. Yang kedua, kita harus memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Kalau mungkin yang dulu-dulu pernah meninggalkan Tuhan, hidupnya gak karuan, tetapi sekarang sudah mengenal Tuhan, kembali ke Tuhan, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kapan terakhir Bapak berdoa selain di gereja? Tadi pagi Om, doa mau makan. Gitu kan ya. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Kalau suami sama istri ngomongnya cuma pagi tok, akan memiliki hubungan yang baik kah? Atau kalau mau malam tok baru ngomong, ada memiliki hubungan baik kah? Enggak. Sama Tuhan, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ya. Suami istri di sini memiliki hubungan yang baik, pasti sudah tahu bagaimana karakter kebiasaan pasangannya. Demikian juga kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan tahu Tuhan itu bagaimana dengan kita dan kita bagaimana dengan Tuhan. Ya.
Yuk, yang terakhir, slide yang terakhir. Kita baca ini sama-sama. Boleh ya? 1 Petrus 5 ayat 7. 1, 2, 3. Amin. Serahkanlah segala ya. Artinya semuanya serahkan sama Tuhan. Semuanya, tidak satu, tidak dua, tapi semuanya. Seluruh aspek kehidupan Bapak Ibu serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah, Dia yang memelihara kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang sudah hancur pun yang tidak sanggup Tuhan pulihkan. Sekali lagi, pekerjaanmu hancur, rumah tanggamu hancur, anakmu hancur, apapun hancur, tapi percaya Tuhan sanggup memulihkan. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Segala sesuatunya itu ada dalam kendali Tuhan. Ya, hilangkan kekhawatiranmu. Jika dengan khawatir bisa menyelesaikan masalahmu, maka saat ini kamu pasti sudah tidak memiliki masalah. Saat ini ada yang sudah tidak memiliki masalah? Semuanya pasti masih memiliki masalah kan ya? Gak usah khawatir. Kalau masalahmu belum selesai, berarti Bapak Ibu tidak boleh khawatir. Karena dengan khawatir pun tidak akan menyelesaikan masalahmu. Ya, firman ini juga buat saya juga, buat Bapak Ibu juga. Sekali lagi, jika dengan khawatir bisa menyelesaikan masalahmu, maka saat ini kamu pasti sudah nggak memiliki masalah. Nyatanya saat ini Bapak Ibu masih punya masalah. Berarti tidak perlu khawatir. Tuhan pelihara. Tuhan pasti pelihara kehidupan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas.